Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Selamat datang para pejuang skripsi, tesis maupun disertasi, dan selamat datang para data analis. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan uji rancangan acak lengkap satu faktor menggunakan software RStudio. Nah, tentunya sebelum kita memasuki tahapan ujinya, kita akan memahami dulu bagaimana ketentuan yang ada ketika kita akan melakukan percobaan rancangan acak lengkap satu faktor. Ketentuan yang pertama yaitu tentunya adalah faktor itu sendiri, di mana faktor tersebut berbeda-beda tergantung jenis percobaan yang akan dilakukan. Nah, contoh kali ini kita akan membuat suatu percobaan pengaruh pemupukan terhadap tinggi tanaman. Nah, maka kita sudah dapat nih bahwa faktornya adalah pemupukan. Pemupukan itu sendiri kan bermacam-macam ya. Ada pupuk jenis nitrogen, fosfor, kalium, dan sebagainya. Maka kita harus spesifikkan lagi. Contohnya kita akan menggunakan faktor pemupukan nitrogen pada pengaruh tinggi tanaman jagung misalnya. Nah, kita sudah spesifik, faktornya adalah pupuk nitrogen, tanamannya adalah jagung, parameternya adalah tinggi. Nah, setelah kita mendapatkan faktornya, maka kita akan mainkan taraf sebagai perlakuan. Taraf ini kita sebut sebagai beberapa modifikasi level ya. Contohnya, dalam melakukan pemupukan, kita akan berikan dosis yang 0%, artinya tidak ada pemupukan sama sekali. Kemudian level yang kedua adalah 25% dosis anjuran. Level yang ketiga adalah 75% dosis anjuran. Dan yang level yang keempat adalah misal 125% dosis anjuran. Nah, tentunya taraf ini bisa dimainkan dan bisa dimodifikasi tergantung kebutuhan teman-teman semuanya. Nantinya akan menjadi sebuah perlakuan. Dan faktor yang terakhir atau ketentuan yang terakhir adalah kondisi lingkungan yang seragam. Teman-teman harus membedakan ketika menggunakan rancangan lingkungan ya. Rancangan lingkungan itu kan ada rancangan acak lengkap dan ada rancangan acak kelompok dan yang lainnya. Kalau misalkan kita berfokus pada rancangan acak lengkap, maka kondisi lingkungan ini harus seragam. Apa yang dimaksud dengan kondisi seragam? Contohnya teman-teman melakukan percobaan di dalam sebuah greenhouse atau di dalam sebuah screenhouse. Di situ sudah dapat diatur bahwa suhu, kelembaban, penyerapan sinar matahari, dan penyiraman atau kondisi air itu pasti akan sama. Karena itu sudah ditentukan, sudah dalam lingkup yang kontrol. Atau teman-teman melakukan percobaan di dalam laboratorium. Nah, ini kan kondisinya sudah seragam ya. Baik itu suhunya, kemudian kelembabannya, pencahayaannya, semuanya itu sudah seragam. Nah, ini akan tepat menggunakan rancangan acak lengkap. Namun ketika teman-teman melakukan percobaan di luar laboratorium, misalkan di lapangan gitu ya, maka rancangan yang digunakan tentunya akan berbeda. Itu akan lebih tepat menggunakan rancangan acak kelompok lengkap. Nah, karena akan menggunakan blok dan sebagainya. Langsung saja kita memasuki sebuah case-nya ya, suatu percobaan dengan 5 buah perlakuan P1, P2, P3, P4 dan P5. Nah, kita sudah sepakat ya bahwa perlakuannya adalah dosis pupuk nitrogen. Contohnya misal P1 ini 0%, kemudian P2 25%, P3 75%, P4 100%, kemudian P5 kita naikkan dosisnya menjadi 125%. Setiap perlakuan akan diulang sebanyak 3 kali. Nah, teman-teman harus paham nih, kenapa sebuah percobaan itu harus mensyaratkan ulangan sebanyak 3 kali. Karena supaya data kita itu penyebar secara normal, distribusi normal. Distribusi normal itu akan terbentuk jika ada nilai minimum, kemudian ada nilai maksimum, dan ada nilai central tendency atau kita disebut mean atau rataan gitu ya. Nah, sehingga nantinya data tersebut akan bagus dan akan normal gitu. Nah, contohnya kita akan membuat suatu percobaan ini dan kita akan menentukan berapa jumlah unit percobaannya. Maka tinggal dikalikan saja 3 ulangan dikali dengan 5 perlakuan, didapatlah 15 unit percobaan. Nah, untuk rancangan acak lengkap, pengacakan dilakukan langsung terhadap 15 unit percobaan. Untuk memudahkan, kita lihat gambar di slide berikutnya. Nah, rancangan atau persebarannya itu seperti ini. Nah, ini teman-teman bebas. Kalau sudah dilakukan di dalam laboratorium atau di dalam greenhouse, boleh diacak dalam bentuk apapun. Karena tidak ada ketentuan dalam pengacakan. Karena ini merupakan rancangan acak lengkap. Yang penting diacak, tidak boleh diurut. Nah, itu juga harus menjadi perhatian teman-teman. Nah, kalau di lapangan tentunya berbeda pola, yaitu akan menggunakan blok atau menggunakan ulangan-ulangan yang spesifik seperti itu.
Nantinya datanya akan disajikan dalam bentuk seperti ini. Dan kita akan gunakan software RStudio untuk menganalisanya. Setelah kita mendapatkan peta percobaan atau layout dari persebarannya, kita harus membuat hipotesis ya teman-teman. Hipotesis itu kan ada dua ya, H0 dan ada H1. H0 itu sendiri maknanya adalah perlakuan tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Berarti pemupukan yang kita berikan, baik itu dari 0 sampai 125% dosis, itu tidak berpengaruh teman-teman. Ya nggak ada pengaruhnya terhadap tinggi, sama aja gitu. Nah, maka kita buat counternya, yaitu di H1. Minimal ada satu perlakuan yang berbeda. Nah, berarti contohnya begini teman-teman. Dari 5 dosis yang kita berikan, paling tidak ada satu dosis yang memberikan respon terhadap tinggi tanaman jagung paling tinggi. Nah, itulah sebuah percobaan kita akan dikatakan berbeda atau memiliki hasil yang signifikan. Nah, teman-teman harus concern terhadap itu ya. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan hipotesis, kemudian katakanlah kita sudah melakukan percobaan di lapangan, kita perlu menyusun data. Nah, ya teman-teman, ini yang menjadi perhatian bahwa dalam menyusun data itu harus tabular. Nah, di dalam Excel ini data nggak boleh acak-acakan teman-teman. Tidak boleh ada kolom yang di merge atau tidak ada baris yang di merge. Kalau mau nulis perlakuan, ya maka perlakuan dikelompokkan semuanya perlakuan. Kemudian ulangan semuanya ulangan, kemudian data atau tinggi tanaman itu sendiri gitu. Jadi nggak boleh ada perlakuan kemudian nanti P1, P2, P3, P4, P5, itu nggak boleh. Harus tabular, harus berupa kolom dan mengarah ke bawah gitu ya. Kemudian disusun secara ulangan atau perlakuan, ini bebas. Kalau saya kan ini menyusunnya secara ulangan ya. Jadi ulangan satu-satu dikelompokkan dulu, kemudian 2 sampai 3. Boleh juga misalnya di sini ada 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 dan seterusnya. Itu boleh. Yang penting berupa tabular. Kenapa teman-teman? Karena di dalam dunia data analis gitu ya. Ini penyusunan data ini menjadi penting. Seringnya kita menggunakan header lebih dari satu baris atau header lebih dari satu kolom. Kemudian di merge, nah ini akan menyulitkan dalam proses analisa. Nah inilah contoh data yang baik gitu ya. Dah, langsung saja teman-teman kita akan memasuki software RStudio-nya itu sendiri. Nah, ini sudah ada data hasil percobaan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian kita akan buat uji ANOVA-nya. Untuk membuat uji ANOVA, teman-teman butuh library namanya Agricola gitu ya. Nah, silakan saja diinstal kalau belum. Langsung kita jalankan Agricola. Kemudian kita akan buat modelnya nih. Modelnya itu adalah analysis of variance. Data itu adalah tinggi tanaman ya. Nah, teman-teman harus sama nih. Kalau di sini harusnya data, maka di sini juga harus data gitu. Kalau tinggi berarti di sini harus tinggi juga. Kemudian perlakuan ditambah ulangan. Nah, ini perlakuan ya ditambah ulangan. Ini perlakuan ditambah ulangan, data sama dengan nama file dari data itu sendiri. Oke, kita jalankan. Kemudian kita akan lihat, oh ternyata teman-teman dari perlakuan yang kita berikan itu sangat signifikan terhadap tinggi tanaman. Yang bisa dilihat ya, ini bintangnya ada 3. Berarti ini kalau bintangnya ada 3 itu nilainya adalah di bawah 1%. Artinya ini 99% pengaruh pemupukan terhadap tinggi tanaman jagung ini sangat signifikan perbedaannya jika menggunakan dosis dari 0 sampai 125%. Selanjutnya teman-teman, kita pengen tahu nih dosis mana yang paling baik atau dosis mana yang paling memberikan efek terhadap tinggi tanaman jagung yang kita amati. Nah, kita kalau sudah mendapatkan analysis of variance dan kita sudah menemukan signifikansinya, maka kita akan lanjut kepada uji selanjutnya, yaitu uji lanjut. Nah, uji lanjut ini macam-macam, bisa menggunakan 2K, bisa menggunakan DMRT atau LSD dan sebagainya. Nah, kalau saya sendiri di sini kebetulan lagi memilih 2K ya. Langsung saja teman-teman, kita akan gunakan scriptnya seperti ini, HSD, kemudian .test, model itu tadi ya, ANOVA yang sudah kita buat, kemudian perlakuan, karena kita ingin tahu perlakuan mana yang paling memberikan dosis paling tinggi. Langsung saja kita jalankan teman-teman. Nah, hasilnya sudah keluar teman-teman, bahwa ternyata perlakuan dosis ketiga
dosis ketiga itu kan berarti sekitar 75% ya. Kemudian dosis ke-5 itu sekitar 125%. Nah, ini dosis kedua ini sekitar 50% kalau nggak salah tadi ya. Nah, ini ternyata memiliki pengaruh terhadap tinggi tanaman yang paling baik. Nah, ini memang ini kan hanya contoh saja ya. Jadi ini mungkin agak tidak sejalan dengan dosis-dosis yang di P4 ataupun di P1 gitu. Namun teman-teman perlu ketahui, kita harus pahami juga bahwa jangan-jangan memang tanaman itu tidak membutuhkan dosis sebanyak itu. Cukup di dosis 75% itu tanaman sudah bisa mendapatkan hasil yang tinggi. Kalau kita lihat nih P5, hasilnya nggak jauh beda teman-teman, 125%, hasilnya juga mendekati yang 75%. Bahkan kalau kita lihat lagi nih, kalau dosisnya 50% di P2, nah ini juga memiliki tinggi yang hampir seragam. Malah ketika dosisnya 100%, nah ini performanya kurang, apalagi tidak dipupuk sama sekali. Nah, makna dari kesimpulan atau makna dari percobaan ini teman-teman, kita ingin mengetahui nih, seberapa besar sih tanaman itu membutuhkan pupuk, dan apakah pupuk yang kita berikan itu sudah diserap semuanya oleh tanaman. Jangan-jangan pupuk itu terbuang, tercuci oleh aliran permukaan, atau ya tidak digunakan sama sekali oleh tanaman. Nah, dengan adanya percobaan seperti ini teman-teman, maka kita bisa merekomendasikan atau bisa menyimpulkan suatu tindakan budidaya tentunya dengan melakukan pemupukan. Nah, kan harga pupuk ini kan mahal ya. Maka pupuk yang baik itu dosisnya berapa kalau nitrogen? Oh, ini contoh ya teman-teman ya, sekali lagi. Nah, dosisnya adalah di 75%. Jadi nggak usah banyak-banyak teman-teman. Cukup 75% dosis itu sudah mampu memberikan performa yang baik untuk tinggi tanaman jagung. Nah, tentu didukung oleh parameter yang lainnya ya. Ini karena kita sedang membahas bagaimana pengaruh dari pemupukan nitrogen di jagung. Oke teman-teman, kira-kira begitu bagaimana cara kita melakukan uji pemupukan dari berbagai macam taraf terhadap tinggi tanaman jagung menggunakan rancangan acak lengkap, 1Faktor, dan software RStudio. Semoga video ini membantu teman-teman. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Silakan berkunjung ke channel saya, masih banyak lagi topik-topik yang bisa kalian gali, dan semoga bermanfaat bagi kedepannya. Saya Hiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.